artinya kita itu walaupun bahasanya cuma sebentar atau bagaimanapun, kalau ada ya orang yang pernah kita jadikan guru itu jangan kita lupakan ya. Kalau kita pengen diakui oleh murid Abah, ya amaliyah 3 itu jangan sampai ditinggal walaupun kondisi kita kurang. Assalamualaikum nih Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Edan? Alhamdulillah sehat. Ini saya ingat 2008 ke Pekalongan waktu itu. Mungkin Mas Jaka masih ingat 2008 kita safari dakwah. Pekalongan itu destinasi pertama yang kita tuju. Waktu itu malam-malam ada pelatihan. Saya nginep tuh di tempat Mas Jaka di lantai 2 masih ada almarhum Bapak ya, Pak Yai Zahri Anwar. Itu seneng Mas. Kenapa seneng? Makanan nggak pernah stop. Karena di rumahnya Kiai tinggal di lantai 2 tuh kan. Kita kan ngampar semua pakai bantal. Nah itu mau tidur ada makanan, bangun tidur semua buah. Makanya enaknya di rumah Kiai itu makanan nggak pernah stop. itu 2008 tuh Mas. Iya. Saya ingat. Ingat kan ya. Ketika ada pelatihan di Tirto ya. Tirto. Iya, Pak Wafitin pertama ada. Waktu itu habis itu kita lanjut ke Pekalongan terus lah sampai ke Semarang, Jogja, Madura segala macam. Nah, di sini di destinasi pertama ke Pekalongan. Nah, tempat didoakan oleh Bapak, saya masih ingat tuh, Pak Yai Zahri Anwar. Iya. Beliau itu kan khas. Suaranya tuh khas. Iya, memang suaranya berat. Berat. Sama seperti Mas Jaka. Kalau saya. Nah, itu Bapak itu wafat kan 2014 ya. 2014 kalau nggak salah di sekitar sini juga dekat almarhum kakek juga ya. Iya, satu makam. Nah, Mas Jaka ini kan termasuk masih keluarga Suryalaya karena Pak Yai Zahri Anwar ini adik dari Kiai Haji Zainal Abidin Anwar. Iya. Seperti itu, berarti Mas Jaka ini ke Pak Enjen ini Pak D. Ya. Dari kecil memang sudah keluarga TKN gitu kan. Iya. Tentu banyak ini dong mengalami, menyaksikan bagaimana interaksi Bapak Pak Yai Zahri Anwar itu dengan Pangarsahabah. Ada nggak tuh yang membekas buat pembelajaran kita semua tuh? Kalau artinya begini Mas Idan, karena kakek saya kebetulan artinya menantu dari Abah Sepuh yang Mbah Yai Anwar itu. Artinya ketika sudah di Pekalongan, itu keluarga yang dari Pekalongan itu hampir ya setiap tahun lah minimal sekali sowan ke Pangarsahabah Anom. Itu saya dari kecil, dari saya belum tamyiz. Belum mengerti apa-apa, yang taunya ada pemandangan indah, kolam ikan, rumah tingkat kan di. Pokoknya ngikut aja deh itu ya seneng-seneng aja, happy aja masih anak-anak yang namanya anak-anak. Cuman ketika saya sudah dewasa, artinya sudah berinjak remaja, saya pertama belajar di pesantren Tegalrejo Magelang. Itu tahun berapa tuh? Tahun 93. 93 ya? Ya, 93 masuk setahun, berarti saya pulang, saya mondok di Tegalrejo setahun, saya pulang liburan, diajak sowan, artinya silaturahim ke Suryalaya. Waktu itu saya anak santri, artinya kalau persiapan sowan ke Kiai, betul, itu saya sudah ancang-ancang nanti mau yang saya aturkan sampaikan dengan kata-kata yang bagaimana kayak gitu. Ekspektasi saya karena orang Sunda itu kan bahasanya Jawa kurang lah, bahasanya persiapan nanti matur dengan Abah itu saya dengan bahasa Indonesia. Ketika masuk ke ruangan madrasah, Bapak saya, Bapak Zahri Anwar memperkenalkan dengan Abah, saya. Putranya ini gitu ya. Putra saya Bah, namanya Zaka Munji, Abah Bujeng, Mesem.
Oh, Maison. Ya. Terus langsung Abah ngendikan, ya alimu, ya khobir, ya latifu, ya basir. Niki diwaos ingkang kathah setiap dalu nggih. Oh. Ketika itu saya kaget. Kagetnya artinya dugaan saya Abah bahasa Indonesia mungkin Indonesia, karena iya. ternyata kok pakai bahasa halus. Jawa halus. Iya. Waktu itu saya kaget itu ya artinya tadi memberikan semacam ijazah lah ya, amalan untuk dibaca setiap malam sebanyak-banyaknya. Tapi ketika itu saya yang jadi takjub malah dengan bahasa Jawanya Jawa Abah. halusnya itu. Dipikir mungkin Abah karena orang Sunda ya paling mentok-mentok bahasa Indonesia lah ya. Iya, yang saya di pikiran saya nanti komunikasi dengan bahasa Indonesia. Iya. Karena saya orang Jawa, saya juga orang Jawa Ngluthuk. Bahasa Indonesia itu kurang bisa, kalau menerima paham. Tapi mengucapkan kadang susah waktu itu. Makanya campur nih. Makanya persiapan nanti saya mau ngomong apa. Gitu. Nanti apa yang mau saya sampaikan dengan apa. Tapi ternyata di situ sudah di-stop dengan apa, dengan jawaban ngasih amalan dalam bahasa Jawa halus. Iya, Jawa halus. Itu tahun 93. Berarti itu 94. Oh, 94. Nah, saya di pondok setahun terus. Oh, iya, 93 di pondok setahun terus langsung ke Pangarsaba. Waktu itu Bapak Jahri sudah diangkat Wakil talqin. Waktu saya sowan ke Abah waktu itu sudah diangkat ya. Itu tahun 90. Dan waktu itu sudah talqin juga ya Mas Jaka ya? Kalau saya kebetulan walaupun saya kecil tidak asing dengan ajaran Amaliyah TKN. Kebetulan saya talqin itu setelah saya lulus dari pondok pesantren. Artinya gitu. Tahun 2001 baru. 2001. Setelah saya mukim ya, bahasanya mukim itu pulang yang ya pamitan mau mukim di rumah. Terus Bapak, karena kamu sudah di rumah sekarang talqin, belajar dzikir. Oh gitu. Waktu itu walaupun Bapak wakil talqin, itu tidak langsung ditalqin oleh Bapak waktu itu. Gitu. Harus ke Suryalaya. Oh gitu. Padahal kalau mau gampangnya sih di rumah aja ya. Di rumah aja, harus ke Suryalaya. Waktu di Suryalaya Bapak cerita dengan Pak Zen bahwa saya sudah selesai. Artinya ya mungkin adik bangga anaknya sudah selesai dalam tahap belajar. Soal dengan kakaknya kan ngobrol lah, ini sudah selesai Pak Zen. Sekarang pengen talqin. Langsung waktu itu langsung ditalqin oleh Pak Zainal Abidin. Oh, Masya Allah. Ya itu sejarah, artinya ketika walaupun dzikir jahar, dzikir khafi itu saya sudah tahu. Sudah terbiasa lah. Sudah tahu bahkan dari yang ditarik dari bawah pusar ke atas, karena kalau Bapak di rumah itu kan saya selalu ikut. Artinya kalau ada tamu ngobrol-ngobrol saya bikinin teh, nganter terus yo paling tidak mendengarkan apa yang diobrolin dengan gitu ya. Tamu-tamunya Bapak itu saya sudah. Jadi menarik juga ya pendidikan almarhum itu ya, maksudnya tidak mengharuskan yang sifatnya itu begitu tapi dinikmati dulu, dijalanin dulu gitu ya. Karena mungkin Bapak itu orang yang sangat tahu situasi. Gimana, di pondok pesantren itu kan setiap ba'da maghrib ada mujahadah. Artinya kalau saya sudah ditalqin, saya punya kewajiban mengamalkan amaliyah TKN. Saya di pondok pesantren mungkin ya malah ndak bisa istiqomah. Betul. Bahasanya nanti di pesantren ada mujahadah tersendiri. Betul. Nah, dari rumah saya sudah bawa amaliyah yang harus saya lakukan. Jadi kan kontraproduktif juga nanti ya. Jadi Bapak mungkin situasi yang begitu itu sudah paham. Jadi biar anak di pondok pesantren fokus di pesantren belajar dan apa yang diajarkan di pesantren biar bisa menikmatinya, artinya kayak gitu. Kalau mungkin sudah ditalqin dari rumah, ya di sana mungkin amaliyahnya yang mungkin masih walaupun sudah ditalqin karena di pondok pesantren ada kegiatan-kegiatan mujahadah jadi malah terbentur. Kalau almarhum Bapak itu diangkat wakil talqin tahun berapa deh? Tahun 94. Oh berarti yang pas ke Panjen itu
belum lama diangkat jadi wakil takin ya? Belum. Yang ke Surelaya, bukan ke Panjen, ke Surelaya yang Abah pakai bahasa Jawa halus itu belum lama diangkat jadi wakil takin. Kalau saya ditalkin di Surelaya kan itu 2001. Artinya Bapak sudah diangkat 94 sudah berapa tahun? 7 tahunan jadi wakil talkin. Ada nggak pengalaman sama Bapak itu yang berkesan nih? Apa mungkin pernah mendengar tentang akhlak pangarsa Abah atau bagaimana tuh? Kalau cerita dari Bapak, sejarah Abah, karena begini, ada hubungan antara Pekalongan dan Suryalaya. Artinya ketika Mbah Yai Anwar, kakek saya, betul. Itu mantan abahnya sepuh itu ya. Pulang ke Pekalongan tahun sekitar 30-an. Itu kan Pak Zen masih umur ya setahun 2 tahun lah. Masih kecil. Sehingga waktu ini cerita dulu. Sorry maaf, berarti Mbah itu tahun 30 tuh pulang dari kembali ke Pekalongan dari Tasik. Ya, dari itu usia berapa tuh Mbah Anwar tuh? Kalau Mbah Anwar kira-kira sekitar 30 itu. Simbah kan wafat umur 97. Berarti tahun 30 sekitar. Itu wafatnya tahun 87 tahun. 87 1987 itu wafat. Berarti 1800-an ya. Iya. Mengalami masa Abah Sepuh. Iya, masa-masa Abah Sepuh, Abah Sepuh. Waktu itu kalau saya diceritain dari Pak Zen, Abah itu kan dulu nyantri di Suryalaya. Ya dengan cerita waktu itu kan masih zaman-zaman penjajahan ya. Ketika pemuda zaman itu kan bahasanya harus melakukan tirakat biar untuk menghadapi penjajah lah. Waktu itu Mbah Anwar ini cerita dari Pak Zen melakukan ya semacam tirakat di Pamijahan selama 40 hari. Setelah malam terakhir ceritanya ditemuin seorang kakek-kakek yang sudah sepuh lah, memberikan 1 butir tasbih. Ini disowankan ke Kiai Abdullah Mubarak. Waktu itu Mbah Yai Anwar belum tahu siapa Kiai Abdullah Mubarak, karena kan belum kenal ya. Dan itu masih masih single berarti waktu itu ya. Mbah Yai Anwar ya. Waktu itu terus dari Pemijahan ya pada zaman itu nyari yang namanya Mbak Kiai Haji Abdullah Mubarak itu jalan kaki dari Pemijahan ke Suryalaya itu kan lumayan lah jaraknya. Mobil bisa berapa jam? Itu sampai berminggu-minggu nyari nama itu. Dan itu nggak tahu, maksud gini, cari Kiai Haji Abdullah Mubarak ini di mana tuh nggak dikasih tahu? Enggak, disowankan ke Kiai Haji Abdullah Mubarak, enggak dikasih alamat. Ya ini suatu ujian juga bagi seorang. Kalau kita disuruh begitu kita bingung. Nyari di Google dulu. Iya, Google Map. Waktu itu Mbah Yai Anwar kan masih muda, belum talkin itu. Belum tahu siapa Abah Sepuh itu belum. Terus dicari akhirnya ketemu. Dan ternyata di situ ada pondok pesantren yang juga mengajarkan torekoh. Iya, torekoh Qadiriyah itu tahun kurang lebih. Ya sebelum balik ke Pekalongan berarti. Ya berarti sebelum tahun 30 ya. Sebelum 28 karena Pak Zen itu lahir 28. Sebelum 28. Iya. Karena masih kecil ya 1-2 tahun gitu katanya. Oke, 28. Artinya mungkin tahun 25-an apa. Karena si Mbah Anwar itu di Suryalaya nyantri juga akhirnya di situ karena mungkin menyowankan 1 butir tasbih itu akhirnya mungkin diterima sebagai santri di situ. Sampai beberapa tahun lah, mungkin sampai 3-4 tahun. Waktu itu Abah Sepuh sayembara. Ini putra Abah Sepuh yang pertama namanya Haja Sofiah. Istri dari kakek Anwar itu mengadakan sayembara, barang siapa yang bisa megang tusuk konde putrinya itu akan dijadikan suaminya atau jadi mantunya. Dinikahkan. Waktu ada sayembara, status kakek saya Mbah Yai Anwar santri.
santri di situ. Artinya seorang santri mau ngelirik anak dari seorang kiai nggak berani lah, nggak sopan lah, nggak gitu sopan ya. Artinya unggah-unggahnya itu yang ikut sayembara karena yang mengadakan sayembara seorang kiai besar, Abah Sepuh, yang sudah dikenal lah di Jawa Barat. Masyhur ya. Iya, itu banyak-banyak kiai-kiai, putra-putra kiai besar yang ikut. Tapi memang karena belum jodoh, ya belum bisa pegang itu tusuk kondenya putrinya gitu Abah. ya. Iya. Karena penasaran, Pak kakek saya Mbah Yanwar itu masa megang tusuk konde aja ndak bisa, artinya mau nyoba sebenarnya mau nyoba itu bukan karena ingin jadi ikut mantu, penasaran. Iya, penasaran. Coba dipegang bisa. Akhirnya langsung ya jadi mantunya Abah itu. Artinya dari mungkin kalau apa ya, seorang kiai Abah Sepuh melihat santri yang mungkin mau dijadikan mantu, mau ngomong langsung, itu kurang etis lah, mungkin begitu. Artinya pakai ya itu cerita, pakai cerita. Walaupun dia sebenarnya sudah tahu ada jawabannya pasti gitu kan. Pakai cerita ada sayembara, biar nanti cucunya itu ketika cerita itu heroik. Iya betul. Dan memang layak. Gitu. Kayak cerita-cerita raja-raja itu kan tetap putrinya itu nggak sembarangan dinikahkan, tetap ada sayembara. Ini sambil guyon Mas. Nah, setelah itu setelah kelahiran Pak Zainal Abidin tahun 28, istri Mbah Yanwar, ibunya Pak Yai Zainal sedo. Terus karena punya kampung halaman, si Mbah Yanwar pulang ke Pekalongan. Terus anak dari hasil keluarganan dengan putrinya Abah dibawa ke Pekalongan. Jadi Pak Zainal Abidin itu besar di Pekalongan dari kecil ya, sampai ya mungkin usia SMP. Setelah SMA ditarik oleh Abah Anom. Balik lagi ke Suralaya ya. Iya. Berarti waktu itu Mbah Yai Anwar itu balik ke Pekalongan itu dengan istri? Enggak. Lah istri kan meninggal. Istri meninggal dengan Panjen ya? Ajan aja. Panjen. Nah itu hubungan tadi saya ngomong hubungan Suralaya Pekalongan itu dekat karena Abah Sepuh itu setiap tahun mengadakan ziarah sampai ke Mbah Kholil Madura, Bangkalan. Setiap lewat Pekalongan mesti transit sembari nengokin cucu lah ya, cucu yang di Pekalongan itu Pak Zainal Abidin. Itu rombongan itu di Pekalongan sampai penginapan di sekitar Masjid Husnul Huluk, rumah-rumah itu disediakan untuk rombongan. Sampai 3-4 malam lah. Artinya tidak sekedar transit sebentar sehari terus berangkat. Gitu. Ya karena mungkin seorang kakek ada keluarga di situ kan. Kakek kangen dengan cucu, jadi kan tidak mau sebentar mungkin gitu. Artinya untuk logika sekarang ya sampai 3 hari. Akhirnya dari dakwah Mbah Yai Anwar didukung oleh guru mursyidnya Abah Sepuh yang ikut nyambangi bahasanya, nyambangi di Pekalongan di daerah Meduri itu. Perkembangan ajaran Toreko berkembang pesat, artinya didukung dengan itu. Jadi selama 3-4 hari Pangarsa Abah Sepuh di situ dalam rangka dakwah juga sebenarnya ya. Iya, cuma menancapkan TKN ya. Selain tadi masalah kangen dengan cucu. Artinya ini sejarah perkembangan awal mula TKN Suryalaya di Pekalongan. Yang berkembang begitu ya cepat lah karena didukung oleh guru mursyid yang langsung terjun ke Pekalongan sembari nengok cucu. Lah sampai beberapa tahun Abah Sepuh ya melakukan artinya transit di Pekalongan beberapa hari itu sampai dilanjutkan oleh Pangarsa Abah Anom. Artinya masih tradisi itu terus berlanjut. Itu, ya. Dan ini ya berarti kalau sekitar tahun 1930 pulang Pangarsa Abah Sepuh wafat kan 56, berarti usia beliau udah 100-an juga tuh ya. Iya. Masih
Iya, masih ya. Untuk ziarah usia 100 masih orang kan sampai 120 beliau kan. Kalau melihat ajaran guru mursyid kita dari Abah Sepuh Abah Hanom. Abah Hanom pun kan ketika jazat ini sudah duduk di kursi roda, bahasa sudah sepuh. Itu masih ziarah. Iya. Masih mandi malam juga walaupun di gitu. Artinya itu mengajarkan kepada kita semua bahwa kita itu jangan meninggalkan artinya ini aktivitas ziarah sampai melupakan ziarah yang ada silsilah keilmuan. sanatnya itu kayak Abah Sepuh kan ke Mbah Yai Holil itu ada silsilah keilmuan. Menurut cerita Bani Hasyim, ada Bani Hasyim itu kan dari Syekh Holil. Artinya kita itu walaupun bahasanya cuma sebentar atau bagaimanapun, kalau ada orang yang pernah kita jadikan guru itu jangan kita lupakan ya. Atau orang yang pernah berjasa lah bagi hidup kita itu. Nah itu berarti dari Pangarsa Abah Sepuh masih terus dilanjutkan oleh Pangarsa Abah Anom. Ketika memang ziarah, memang transit di Pekalongan. Dan dulu ini cerita dari Bapak kali ini. Abah Anom muda itu sering ziarah jalan kaki ke Madura, jalan kaki. Dari Tasik? Dari Suryalaya. Berapa hari itu? Iya, nanti kalau di Pekalongan, artinya kan transit di Pekalongan beberapa hari. Kalau ziarah jalan, gitu. Itu nanti dari Pekalongan ada yang bahasanya nemenin ke perjalanan sampai ke Madura. Artinya kalau Abah Hanom itu menurut cerita itu bukan kiai yang karbitan, artinya tidak melalui proses belajar mengajar karena anak kiai gede juga. Artinya ada tirakat-tirakat seperti itu. Bahkan ada cerita di Alas Roban itu Abah Hanom kan dulu waktu Alas Roban zaman itu masih sepi, hutan gung liwang-liwung lah. Itu di situ artinya buat tirakat beberapa malam untuk melakukan zikiran ritual. Artinya ada cerita semacam itu dari pengalaman saya. Betul. Untuk perkembangan masuknya ajaran Thoreko dan perkembangannya di Pekalongan itu ada cerita semacam itu. Terus berkembang sampai akhirnya Bapak ketika Pak Mbah Yai Anwar itu 87. Dari 87 ke 94 itu tetap artinya dakwah Thoreko tetap berjalan dan berkembang sampai Bapak 94 diangkat sebagai wakil talqin, bertambah maju lagi karena kalau orang-orang mau talqin yang ada terkendala dengan biaya, dengan waktu. Ada di Pekalongan juga bisa ada Bapak bahkan waktu itu di daerah Jawa Tengah waktu itu masih Bapak. Karena Pak Yai Komarudin kan masih di Lampung. Kan ada juga di Kebumen ya. Kebumen tahun berapa tuh ya? Wakil talqin Kebumen pada? Kalau Kebumen kan itu bukan Pantura ya. Artinya saya Jawa Tengah yang wilayah Pantura. Iya belum, terus kalau sampai Pekalongan, Semarang itu dulu, belum ada. Berarti Jawa Tengah baru Bapak tuh ya? Maksudnya 94 iya. Dan kalau Mbah Yai Anwar itu juga dulu sudah diangkat wakil talqin oleh Abah Sepuh. Berarti Mbah Yai Anwar itu adalah wakil talqin Pangarsa Abah Sepuh. Iya. Jadi setelah beliau wafat 7 tahun kemudian Bapak diangkat wakil talqin. Berarti perkembangan TKN di Pekalongan itu emang diawali dengan kembalinya Mbah Yai Anwar dari Suryalaya ke Pekalongan. Iya. Ya sebenarnya kalau TKN itu kan di Pekalongan itu di Jawa Tengah, Mas. Di Jawa Tengah itu ada daerah Meranggen. Yang dari TKN Mbah Yai Muslih. Artinya kan Pekalongan lebih dekat dengan Meranggen, tapi dengan adanya dukungan dari Guru Mursyid. Itu TKN Suryalaya juga di sini berkembang pesat. Banyak lah. Sampai sekarang pun kalau
untuk didata itu ya mungkin sudah ribuan lah hewan di Pekalongan. Banyak, iya. Sampai Batang. Subur kalau di Pekalongan itu tarekat kan ya, nggak hanya TKN, ada apa Saziliah juga, macam-macam Qadiriyah juga. Waktu Mbah Yai Anwar pulang ke kampung, itu kan kondisi zaman peperangan, Mas. Artinya orang mungkin sudah Islam, teman kan sebatas formalitas. Kalau ditanya bahasanya Islam KTP, kehidupan masih morak-marik karena kondisi peperangan untuk tahap pendidikan juga, untuk pembelajaran itu banyak orang-orang yang kurang kurang oleh hidayah. Betul. Ketika Mbah Yai Anwar pulang itu sebenarnya ya dandani kondisi mental akhlak betul. di kampungnya sendiri juga. Jadi keislaman itu belum matang ya. Iya, belum matang, apalagi ada lagi peperangan. Orang nggak bisa beraktivitas menimba ilmu dalam hal pendidikan formal gitu kan. Oke, paham. Jadi konteksnya itu dulu memang ini ya, masa-masa perjuangan. Iya. Gitu. Makanya kalau masa-masa perjuangan ini, kalau kita lihat ya dari zaman Pangarsa Sepuh dan ininya, mereka tuh ya tadi kekeke kan dalam rangka perjuangan mereka ada hikmah-hikmahnya juga. Jadi sesuatu yang sangat umum gitu kan. Karena dan untuk mungkin dakwah itu tidak langsung poinnya saja. Karena zaman itu zaman mungkin penjajahan. Jadi mungkin ada semacam perjuangan, semacam ya pembangunan desa dalam segi apapun, artinya tidak dalam segi spiritual juga, artinya artinya dalam faktor pendidikan itu Bapak Jari Anwar itu sampai akhir wafat pun kan masih masih terjun jadi pengurus sekolahan-sekolahan. Jadi Bapak itu mendirikan sekolahan-sekolahan, walaupun lewat, karena Bapak orang NU jadi lewat ma'arif lah. Ma'arif ya. Nah, jadi tapi ya gagasan-gagasan terus ngurusi. Kalau sekolahan dulu kan nggak seperti sekarang, artinya dalam segi perhatian dari pemerintah tidak seperti sekarang. Kalau sekarang ada bos. Kalau dulu kan lebih kepada bagaimana kemampuan kiai itu mengelola resources yang ada. Berkata dulu, sekarang anggaran udah disiapkan lah gitu kan. Sudah ada bantuan yang betul. Apalagi ada undang-undang pondok pesantren kan. Kalau dulu ya perjuangan, benar-benar perjuangan lah. Jadi Bapak tuh masih sampai di usia sepuh itu masih aktif pengurus di beberapa sekolah di Tirto lah. Di Tirto ya. Sampai SMK. Sampai jenjang SMK. Artinya di Suryalaya itu kan Abah juga formalitas SD, SMP sampai perguruan tinggi. Itu kan Abah, itu yang ditiru dari Bapak mungkin itu juga karena meniru gurunya. Jadi mungkin haliyah dari seorang guru itu bisa ditiru oleh muridnya. Jadi tidak perlu ngomong, Mas Idan nanti kamu bikin sekolahan, enggak usah. Apa yang dilakukan oleh guru kita mengikuti jejaknya. Jadi kalau saya nih, kalau bunyi udah ini banget, udah gelap, susah nangkepnya. Tapi emang menarik nih. Terus ini nih, Mas Jaka, Bapak itu 94 diangkat jadi wakil 94 ya tadi ya, 94 jadi wakil talqin. Itu kan tentu masih sering mengalami mendampingi dan mengalami zaman Pangarsa ketika masih sehat banget lah gitu kan, ini kan. Pernah nggak tuh Bapak mungkin cerita ya tentang kemuliaan Pangarsa gitu? Kalau Bapak sama saya, kalau Abah itu yang diceritakan ke saya itu segi dohiriyah. Artinya seperti tadi bahasanya anak seorang kiai besar menimba ilmu di pondok-pondok pesantren, ya banyak pondok lah, terus sampai tirakat, ziarah, itu yang kalau mungkin bisa dikatakan karomah, itu ya banyak cerita tapi
Bapak kalau ke saya langsung secara pribadi itu jarang. Bapak tidak mau menonjolkan hal seperti itu, justru bagaimana Ikhwan Tarekat itu bisa berkarya nyata, karena tadi Bapak mencontoh Pangsabar mendirikan dari PAUD malah ya PAUD, taman kanak-kanak, SD sampai perguruan tinggi, jadi makanya Bapak pun aktif di sekolah. Dan tadi kan Mas Jaka juga sampaikan juga kalau Pangsabar ini bukan dalam tanda kutip karbitan ya. Karena kalau anak kiai pondok pesantren biasanya kan ada jalur cepat gitu. Nah, beliau kan memang menempuh pendidikan dulu kok, dilempar kemana ke sini-sini terus melakukan riyadhah tirakat gitu kan. Ya itu juga dibuktikan juga kan putra Abah banyak. Bahkan Abah itu putra yang ke nomor 5. Iya, 5. Kan bukan yang pertama atau yang kedua yang dijadikan sebagai pengganti Abah. Artinya kan memang bukan sebatas penerus secara fisik yang pertama itu gitu ya. Gitu, Masya Allah. Nah terus ini Mas Jaka terkait dengan pengembangan dakwah di Pekalongan gitu kan. Nah di TKN Pekalongan ini mulai ketika memang tadi gini ada banyak tarekat ya kayak tadi di Maranggen gitu kan. Nah dengan dapat dukungan Mbah Yai Anwar dari Pangarsabar Sepuh berkembanglah TKN Suralaya di Pekalongan gitu kan. Terus bahkan sampai usia lanjut pun Pangarsabar masih mengikuti tradisi Pangarsabar Sepuh dengan menyinggahi Pekalongan gitu kan. Nah ini kan semakin besar, semakin besar. Nah ini gimana nih peran LDTKN, peran sekarang kan di Surelnya ada LDTKN, ada Ibu Bella GMPS gitu kan. Ini gimana nih seharusnya nih mungkin Mas Jaka punya masukan bagaimana mengembangkan dakwah TKN walaupun kita tahu nih motor-motor tadi lagi ada di samping nih, ada Pak Haji Jamil, ada Mas Agus gitu kan. Mungkin ada ide gini mana mengembangkan sekarang gini. Kalau saya memposisikan bukan masukan ya. Bukan ranah saya masukan artinya begini, saya bukan siapa-siapa mau memberikan bahasannya masukan itu kan kalau ide deh. ide. Ya kalau begini Mas, perkembangan TKN di Pekalongan, kalau tadi yang menyebut LD3N itu kan hal yang baru di Pekalongan. Baru terbentuk juga ya, di TKN Jawa Tengah lah, saya ngomong di TKN Jawa Tengah ya. Baru terbentuk kemarin, bahkan kan belum sempat baru terbentuk ya. Artinya untuk susunan baru mungkin belum sampai. Susunan sudah tapi belum dilantik. Iya belum dilantik. Kan itu baru. Itu di Jawa Tengahnya. Kalau Pekalongannya ya artinya masih karena kultural sebelumnya kultural, dan sebelum ada LD3 kan sudah ada yayasan. Yaitu yang masih aktifkan yayasan karena belum dibentuk juga di Pekalongan karena mungkin kalau beberapa wakil talqin menyarankan juga sih, artinya LD3 sebenarnya orangnya kan bisa orang yayasan juga, artinya tidak harus memilih orang lagi dijadikan. Betul. Artinya cuman mungkin nanti kedepannya memang harus bergerak. Artinya begini Mas, bergerak itu dalam bidang dakwah, bergerak juga dalam bidang organisasi, bergerak karena organisasi ini kan untuk mendukung dakwah. Kalau dakwahnya sampai sekarang bergerak, artinya jalan. Organisasi vakum itu kurang jalannya kurang lancar lah, kurang seimbang. Pengembangan atau bergerak dakwah ini sebenarnya yang sangat strategis, dominasi kultural ya, dari berangkat dari kayak kita ngobrol, akhir orang ngelihat akhlak atau ngelihat apa yang kita sampaikan, mereka berminat ber-TKN, tumbuh suburnya majelis khatam atau majelis manaqib. Jadi memang aspek kultural ini yang perlu dikembangkan, bukan yang sifatnya semata prosedural ya, karena kalau organisasi kan memang formalitas. Prosedural. Gitu, artinya harus jalan semuanya, bergerak semuanya, yang di bidang organisasi bergerak, di bidang dakwahnya artinya kan begini,
organisasi dengan dakwah, artinya dakwah itu dengan para mubaligh-mubalignya itu harus ada sinkronisasi dengan organisasi LDTKN, harus mendukung gitu mendukung dengan sarana prasarananya berdakwah, terus bagaimana kiat-kiat daerah-daerah ya mungkin strategi dakwahnya lah, karena yo bagaimanapun itu sekarang kan zaman berubah Mas. Betul. Kayak era digital. Ini kayak gini kita nih lagi. Iya. Kan kalau ndak menyesuaikan kita ketinggalan. Nah itu tugas organisasi LDTKN. Artinya mengatur mengadakan apa-apa. Kalau mungkin seorang kiai karena basic kebanyakan pesantren yang secara apa namanya digital masih gaptek lah, harus didukung lah dari para yang berperan di organisasi. Nah, maksudnya ada nggak pesan dari Mbah Yai Anwar atau mungkin Bapak Zahri, Pak Kiai itu tentang apa namanya Abah, mungkin ada nggak sih pesan-pesan yang membekas lah ya, untuk keluarga atau untuk Mas Jaka sendiri itu? Dari Bapak ke saya, kalau Mbah Yai Anwar kan saya nggak ngalamin, masih kecil. Oh, tapi sempat ngalamin berarti? Ngalamin, saya 87 ya? 87, saya 76. Artinya masih 11 tahunan lah. Berarti ini masih ini juga ya? Sudah kelas 5 SD. Oh, udah. Saya sunat itu Mbah Yai Anwar masih ada. Oke. Jadi gini masih ingat ya wajah-wajah begitu ya? Masih ingat wajah-wajah Mbah Yai Anwar, sosok orangnya bagaimana. Artinya dengan cucu, kalau biasanya kakek dengan cucu itu lebih sayang daripada anak dengan bapak begitu. Jadi berkesan sekali kalau saya dengan kakek itu karena masa kecil kan ya. Terus kalau dengan bapak saya ya sering, artinya karena sampai bapak sakit pun kan saya yang bahasanya anak yang tertua, sering nemenin dan bapaknya wejangan ke saya. Yang di TGN ini terus terang ke saya itu jangan meninggalkan amaliyah. Bahasanya apapun kondisi saya, sakit, bepergian, itu jangan ditinggalkan. Dan itu pun bukan sekedar wejangan. Ketika bapak saya Zahri Anwar itu gerah, kan gerahnya stroke. Ya gerah stroke itu 8 bulan bapak. Iya. Itu setiap malam aktivitas yang dilakukan bapak setiap malam, kalau jam 1 bangun mandi, dzikiran, nanti sunah sampai dzikiran itu dilakukan sampai sakit. Masya Allah. Sampai sakit bapak mau stroke itu subuh, sholat subuh. Itu jam 2 masih mandi Mas. Walaupun kondisi kurang enak badan, masih mandi jam 2. Itu pas mau kena serangan tuh ya? Iya, itu jam 2 masih mandi, terus dzikiran sampai menjelang subuh. Sholat subuh di rumah karena badan gak enak, jamaah dengan keluarga. Di rakaat pertama masih berdiri, sholat sempurna berdiri. Di rakaat kedua bapak sudah duduk. Itu lagi berjamaah dengan keluarga? Iya, terus di rakaat salam langsung jatuh bawa rumah sakit. Itu di rumah sakit setiap jam 2 malam Mas, bapak kondisi badan tidak bisa bergerak karena lumpuh stroke. Itu jam 2 malam minta dibantu duduk ya, walaupun dengan isyarat mungkin karena saya orang stroke kan nggak bisa ngomong. Duduk ya sampai hampir setengah jam minta ditidurin lagi. Mungkin karena posisi orang nggak sehat kan, duduk lama nggak kuat. Betul. Artinya untuk saya pribadi yang diajarkan bapak itu bukan sekedar menghentikan, tapi bukan haliyah juga. Bahasanya yang harus saya tiru. Cuman ya sampai sekarang belum bisa sih. Cuman bahasanya untuk motivasi untuk sampai artinya jadi murid TKN yang benar-benar murid. Jadi itu harus sampai seperti itu. Kalau hanya sekedar talqin terus amaliyah dan dingdong, ya mau jadi murid yang benar-benar murid atau jauh. sekedar murid. Artinya kalau kita pengen diakui oleh murid Abah,
ya amaliyah 3 itu jangan sampai ditinggal walaupun kondisi kita kurang pas lah, artinya sakit atau posisi yang enggak enak. Kadang orang dikasih kesusahan aja kan bahasanya dikasih kesusahan hidup itu kadang sisukan gampangin males berapa mikir itu sih bahasanya beramaliyah kadang berhenti. Artinya kondisi apapun itu yang Bapak ngomong ke saya, kondisi apapun itu susah senang sakit sehat bahasanya. Dan itu dicontohkan oleh Bapak. Masya Allah. Dan memang sih ini nggak mudah ya, dalam arti itu sesuatu yang siapapun bisa mengucapkan. Tapi memang istiqomah itu lagi-lagi itu pembuktian. Masya Allah. Saya masih ingat tuh kalau senangnya dengan Pak Yai itu karena beliau itu ngadem dengar suaranya tuh. Emang suara ngebas berat gitu kan. Enak gitu kalau dengerin. Jadi masuk gitu, ngeresep gitu. Masya Allah. Matur nuwun sangat gini Mas Jaka. Saya sudah bisa berkenan untuk sharing di acara ini nih. Podcast Tasawuf. Jadi memang kira teman-teman di TKN sini ingin mengembangkan dakwah-dakwah TKN melalui media digital karena memang tadi seperti Mas Jaka sampaikan juga. Ini zaman dulu sama zaman sekarang tuh berbeda. Sekarang kan orang nyari ceramah segala macam dia megang handphone. Nah kita harus bisa hadir di handphone mereka. Mereka bisa jadi nggak datang ke majelis loh. Sekarang majelisnya majelis majelis YouTube ya. Sebenarnya itu ya salah satu Mas, hikmah dari pandemi. Nah, percepatan. Hikmah dari pandemi itu bikin kita ndak usah ke majelis di rumah saja, tapi kita bisa mengikuti kajian-kajian dimanapun juga. Dan memang tantangannya gitu, ketika ke majelis pada nggak nyalain kamera, ya kan? Dia ada lagi makan lagi. Itu kelebihannya juga Pak. Ya itu pintar-pintarnya Mas siapa Alim. Kalau mau sedikit semua bloko soto ya bahasanya yang lagi makan lagi. Ya oke nih Mas Jaka mau tutup sangat nih. Saya terima kasih juga. Mas Jaka sehat semua juga di rumah keluarga. Dan seperti pesan dari Pak Yai Jahri Anwar, mudah-mudahan kita termasuk yang menjadi murid Pangasabah dengan tetap apapun yang terjadi tetap bisa beramal, mengamalkan tadi zikir harian, zikir khatam sama manakib. Terima kasih Mas Jaka. Dan teman-teman TK News, insya Allah kita nanti akan ada beberapa narasumber juga karena kita lagi di Pekalongan dalam acara podcast Tasawuf Jawa Tengah. Terima kasih yang sudah ikut berkontribusi juga untuk mengembangkan dakwah ini. Dan jangan lupa untuk unduh atau download aplikasi TK News untuk mendapatkan informasi-informasi ketarekatan khususnya TK Ponten Surabaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.